Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI Kalimantan Selatan, TV Orang Banua. Senang sekali kembali kami bisa menjumpai Anda dalam program Dialog Banua Bicara. Dan pemirsa, di sore hari ini tentu kita berjumpa dalam sebuah dialog yang sangat menarik, di mana Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan di akhir 2019 mendapat perolehan zona integritas wilayah bebas korupsi. Dan di awal 2020 kemudian Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan mendeklarasikan dan mencanangkan menuju zona integritas wilayah bersih bersih melayani, ya, birokrasi bersih melayani, seperti itu. Dan kita akan mendiskusikannya bersama narasumber yang hadir pada sore hari ini. Yang pertama saya perkenalkan adalah Bapak Aji Aryono. Beliau adalah Aswas Kejati Kalimantan Selatan yang juga merupakan Ketua Tim Kerja WBK WBBM Kejati Kalimantan Selatan. Selamat sore, Pak Ari. Terima kasih hadir, Pak Haji, ya. Siap. Ini dari kantor langsung ke TVRI. Belum pulang tadi. Belum pulang. Sebenarnya belum jam kerja, tapi untuk menghargai beliau. Tapi ini memang bagian dari sebuah kewajiban, Pak. Siap, Ya. iya. Apalagi sebagai ketua tim kerja ini. Baik, dan Pak Haji Aryono tidak sendiri. Bersama kita juga hadir Ibu Jaina. Beliau adalah Kasubag Perencanaan di Kejati Kalimantan Selatan, dan beliau juga adalah Sekretaris Tim Kerja WBK WBBM Kejati Kalimantan Selatan. Selamat sore, Ibu. Selamat sore, Pak. Terima kasih hadir. Sehat, Bu, ya? Iya, sehat, alhamdulillah. Ya, agak beda, Pak, saya menyapa kalau ibu-ibu. Beda Pak Haji, ya. Baik, dan pemirsa, tema kita adalah Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan dari zona integritas WBK, wilayah bersih dari korupsi, menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM bersama Kejati Kalimantan Selatan. Dan kita mengundang Anda untuk bergabung di 327-2207 ataupun di 0511-327-2208. Silakan bergabung dengan kami untuk bisa berinteraksi dengan narasumber kita. Baik, untuk membuka diskusi saya ke Pak Aji. Bicara tentang zona integritas WBK, wilayah bebas bersih dari korupsi, dan ini berhasil diraih oleh Kejati Kalimantan Selatan. Ini suatu prestasi yang luar biasa. Di akhir 2019 diserahkan saat itu, ya, di Jakarta bersama Menpan seperti itu, dan juga Pak Ma'ruf Amin. Nah, raihan prestasi ini kita membalikkan sedikit flashback ke belakang, diraih karena apa sih, Pak? Yang pasti, Pak, kita harus mempunyai komitmen dulu, Pak. Komitmen untuk melangkah ke bebas korupsi. Jadi misalnya kita mau melangkah, harus komitmen dulu. Walaupun itu belum sampai sana, tapi sudah ada komit. Kita harus komit dulu. Dan komit itu harus diyakini dengan suatu kinerja yang pasti. Yang pasti nanti akan ke sana. Jangan komit tapi berhenti di sini, Pak. Ya. Nah, ternyata komitmen Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan sudah mencapai terhadap taraf itu. Yang penting komitmen dulu. Pada waktu kita ditinjau, kita mungkin belum siap. Ya. Tapi pada saat kita komitmen dan harus berhasil, ternyata bulan berikutnya ditinjau, ternyata berhasil. Ya, itu kan, Pak, prestasi yang luar biasa. Itu dari sekian banyak instansi yang masuk dalam penilaian WBK, dan itu sebuah keberhasilan yang luar biasa bagi Kejati Kalimantan Selatan. Nah, kemudian ini kan, Pak, mungkin dari pengalaman cukup sulit untuk WBK. Ini berani-beraninya untuk WBBM nih, Kejati Kalimantan Selatan, apa karena komitmen lagi atau seperti apa? Kita sudah mungkin kalau dari WBK kita mau menuju ke WBBM, di situ kan ada 6 area perubahan, Pak. Dari mulai perubahan manajemen, SDM, mungkin pengawasan atau pelayanan publik. Nah, dari 6 area perubahan untuk menuju WBBM ini, kita mempunyai sarana dan kita mempunyai komitmen ditunjang dengan sarana, khususnya kita memperkuat dalam hal pelayanan publik. Area perubahan ke-6. Yeah. Itu ada perubahan peningkatan pelayanan publik yang kita utamakan. Seperti misalnya mungkin Kejaksaan Tinggi, bukan Kejaksaan Agung, Pak, ya. Kejaksaan Tinggi satu-satunya yang punya ambulan untuk rumah sakit, untuk kematian. Kita punya fire rescue. Itu hanya di Kalimantan Selatan? Iya. Untuk fire rescue hanya Untuk ada fire di rescue. Kalimantan Selatan. Jadi kita berani menuju ke sana karena kita
punya potensi-potensi. Jadi layanan publik kan termasuk juga di dalamnya seperti pengabdian pada masyarakat seperti itu Pak ya? Dalam hal pengawasan, misalnya perubahan pengawasan, misalnya peningkatan. Bapak mau melapor ke kita cukup dengan e-labdu. Ada elektronik labdu. Bapak bisa melaporkan secara daring seperti itu? Bukan, Bapak bisa melihat bahwa ada jaksa yang tidak baik, jam kerja ke mall. Kalau kalau di pemerintahan ada e-lapor seperti itu Pak Iya, ya? Kalau di kejaksaan ada e-labdu. Laporan elektronik pengaduan. Elektronik. Jadi Bapak tinggal begini di laptop, ada seorang jaksa yang main ke jam kerja yang tidak beres, tinggal laporkan. Dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya 1 kali 24 jam, Bapak sudah menerima laporan dari kami. Ini ya hasilnya. Artinya bukan hanya dari sisi layanan kepada masyarakat, tapi juga pengawasan internal ini juga ada perubahan. Ada perubahan, karena kalau tidak sekarang kapan lagi untuk berubah kita menuju kebaikan kan ya. Baik. Saya ke Ibu Jaina. Kalau tadi disampaikan oleh Pak Aji bagaimana sebuah komitmen itu dengan yang akhirnya berhasil dan sekarang menuju ke WBBM ini. Targetnya apa? Apa sih? Artinya seperti ini. Kalau ini menuju kan masih meraba-raba nih, kita berhasil nggak? Kita pertahankan dulu dah di WBK ini. Ini seperti apa nih Bu? Jadi begini. Saya akan menyatakan bahwa tema dari Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan menuju WBM itu adalah begini. Temanya adalah mempertahankan wilayah bebas dari korupsi. Jadi wilayah bebas dari korupsi itu tidak lepas, dia tetap diperjuangkan, tetap dipertahankan dan menuju WBM, menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani. Artinya pada tahap yang lebih tinggi lagi, kayak SD, SMP gitu, naik level. Nah, pada saat di WBK kita sudah melakukan pencanangan dengan mengundang Forkopimda sesuai dengan aturan dari Kemenpan RB. Kemudian kita melakukan pencanangan dan komitmen bersama seluruh pegawai. Artinya pada tahapan kita mencanangkan WBK itu sudah seluruh pegawai kita ajak untuk berkomitmen untuk membangun bukan hanya kita pelayanan kepada publik, kita belum menyentuh pada pelayanan publik, tapi kita berkomitmen untuk merubah mindset, culture set dan budaya kerja. Jadi Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan dalam hal ini Pak Kajati, Pak Ari Arifin berkomitmen dan beliau sebagai role model, artinya contoh. Jadi beliau sebagai pucuk pimpinan di Kejati Kalimantan Selatan, beliau yang menjadi role model. Beliau yang menggerakkan, beliau sebagai role model menggerakkan seluruh pegawai untuk bagaimana merubah pola pikir yang dulu kerjanya adalah biasa-biasa saja, masuk kantor, kadang ada yang telat, begitu. Ini contoh sampelnya sangat sederhana saja ya. Saya pikir kadang jaksa itu karena para penegak hukum tuh sangat disiplin ya, tapi ternyata ada juga. Awalnya kita kan jam kerja jam 8 tuh, jam 8 itu baru ada misalkan. Ya. Nah sekarang Kajati sebagai role model memberikan contoh, Pak ya, sudah jam 7 sudah ada di kantor. Jadi sebelum jam 7 itu para pegawai udah pada datang. Jadi jam 8 kami siap untuk memberikan pelayanan kepada publik. Artinya beliau memberikan contoh menjadi sebagai role model, tidak dengan teguran tapi dengan perbuatan beliau sendiri seperti itu. Ini masuk dalam area perubahan tadi begitu. Area perubahan pertama. Area perubahan di SDM. Area perubahan yang pertama dan yang ketiga. Jadi perubahan manajemen perubahan dan penguatan sumber daya manusia. Jadi yang di dalam dulu yang kita rubah gitu. Setelah semua pegawai berkomitmen dan setuju untuk kita kepada ke arah yang lebih baik, menuju ke arah peningkatan, intinya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Di situ ternyata kita membangun, bukan hanya membangun secara fisik di kantor saja, tapi juga kita membuat inovasi-inovasi atau terobosan-terobosan. Seperti tadi awalnya kita persuratan dilakukan secara manual, sekarang sudah elektronik gitu, ya kan? Jadi masyarakat akan lebih mudah, ya, dan tidak proseduralnya tidak lagi bertele-tele gitu. Ini masuk dari muara perubahan tadi ya, layanan publik. Ini hanya perubahan pada tahap kita menuju WBK saja.
pencapaian-pencapaian yang pada saat di WBK itu hanya pada awalnya kita inovasi-inovasi yang belum langsung kita wujudkan sekaligus, dan sebagian ada yang on proses pada saat Bapak Kajati itu memaparkan di depan Kemenpan pada tahun 2019 itu. On proses itu artinya masih proses. dalam proses. Belum. Tapi sudah punya komitmen tadi. Karena Bapak sebagai role model, dia harus. Jadi seperti yang beliau katakan tadi bahwa Pak Kajati sebagai role model, kita pada saat belum mencapai, masih on proses, Menpan sudah lihat apakah ini jalan atau tidak, pasti sudah lihat. Dan akhirnya berhasil tadi. Berhasil. Jadi untuk mempermudah seperti beliau katakan tadi bahwa dengan perubahan-perubahan itu, misalnya Bapak ada seorang tahanan, tidak perlu ke kantor kami, Pak, untuk menjenguk tahanan di LP. Cukup dengan elektronik, bisa langsung tunjukkan ke LP, bisa menjenguk tahanan. Tidak perlu ke kantor kami, nanti terjadi kolusi dan sebagainya. Biasanya kan ada katanya, ini saya tahu Pak ya, katanya. Tapi alhamdulillah tempat kita tidak ada, Pak. Katanya pakai uang rokok dan tidak. Dan itu cukup dengan elektronik, Bapak langsung tunjukkan ke LP mau nengok tahanan. Karena memang ketika tatap muka itu mungkin rentan, rentan dengan seperti tadi ya. Jadi akhirnya WBK itu berhasil diraih dan sekarang menuju WBBM. Nah, saya ke Ibu Diana kembali. Tadi disinggung ada 6 perubahan. Iya, betul. Tadi ada disampaikan perubahan, manajemen perubahan, kemudian SDM, penataan tata laksana, kemudian layanan publik, ada 6, bisa disebutkan Bu? Yang pertama itu adalah manajemen perubahan, itu tadi seperti saya sebutkan adalah Kajati sebagai role model, dia memberikan contoh dan seterusnya, kemudian komitmen bersama Kajati dan seluruh pimpinan di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan dan seluruh pegawai kita menandatangani komitmen bersama, kita pampang dengan panjang lebar itu ada di dinding Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan. Kalau misalnya masyarakat berkunjung itu kelihatan itu fakta integritas, dipampang, dan juga fakta integritas artinya perjanjian bahwa dia bersedia, dia berkomit untuk menuju kepada ke arah kebaikan seperti yang dicanangkan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi. Nah itu tadi. Kemudian juga kemudian yang kedua adalah penataan tata laksana. Ini adalah perbaikan tadi, perbaikan intern di Kejaksaan, masih dalam ranah intern nih Pak ya. Kemudian penataan sumber daya manusia seperti tadi saya jelaskan, manusia sumber daya pegawai menyangkut kepada seluruh pegawainya. Kemudian akuntabilitas kinerja itu, jadi kita sebelum melakukan terobosan-terobosan itu kita membuat SOP, namanya standar operasional prosedur. Jadi setiap bidang kita punya SOP apa ya, termasuk Bapak sebagai beliau sebagai asisten pengawasan punya standar operasional prosedur cara kerjanya. Jadi itu kita salah satu syarat untuk menuju WBK itu, dan SOP itu harus betul-betul dilaksanakan oleh masing-masing bidang. Jadi di Kejaksaan Tinggi itu ada 6 bidang Pak ya, ada 6 bidang, masing-masing subbidang itu memiliki standar operasional prosedur masing-masing. Artinya itu menuju kepada, dikaitkan kepada inovasi-inovasi yang kita buat, elektronik dan pelayanan publik berupa elektronik yang kita buat itu semua ada SOP-nya yang kita buat. Jadi memudahkan juga masyarakat untuk berkunjung ataupun secara elektronik dan menggunakan smartphone saja misalnya. Dan saya perlu sampaikan juga untuk mensosialisasikan lebih jelas lagi, kalau kita itu mempunyai website itu tadi kaitannya dengan inovasi berupa elektronik ya Pak ya. Jadi kita memiliki website Kejati Kalimantan Selatan .kejaksaan.go.id. Nah di situ masyarakat bisa langsung mengklik, membuka, kemudian masuk kepada portalnya langsung. Dan di situ kita temui ada aplikasi-aplikasi bantuan hukum seperti Klikum misalnya. Itu adalah masyarakat bertanya tentang perdata dan tata usaha negara begitu. Jadi kalau ada masalah hukum berkaitan dengan tumpang tindih sertifikat misalnya, masalah perceraian, sidang peradilan tata usaha negara, silakan. Dan kami di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan memiliki jaksa pengacara negara yang siap untuk langsung menjawab pertanyaan yang ada di elektronik aplikasi tersebut. Ya, jadi tidak perlu datang konsultasi capek-capek ke kantor gitu. Ya, dan kadang juga mungkin ada merasa takut ketika
ketika ini mau ke kantor kejaksaan ada masalah hukum, padahal itu harus dikonsultasikan, itu harus dibicarakan. Nah, ini sangat terbantu dengan inovasi yang dari Iya, Kejati ini tadi. betul. Dan itu sudah banyak pengunjungnya, Pak. Sudah Jadi, ini ya, trafficnya iya, sudah ini ya. iya. banyak. Sudah berjalan ya? Sudah berjalan dari tahun 2019 itu sudah berjalan. Jadi di pertengahan 2019 itu sampai kita mendapatkan, itu salah satu apresiasi buat kita kemarin itu, Iya. Pak ya. Sampai dengan kita mendapatkan WBK di akhir Itu tahun. menyangka tidak sih Kejaksaan Tinggi ini? Gimana, Pak? Menyangka tidak akan mendapatkan WBK? Saya katakan tadi bahwa kita tetap harus optimis, Pak. Wah, ini yang luar biasa ini. Pantas ditunjuk jadi ketua tim. Iya, betul. Baik Pak Haji. Kalau tadi disinggung ada 6 perubahan. Ada pertama manajemen perubahan seperti itu, di mana Kejati menjadi role model, kemudian dilakukan deklarasi dan penentangan fakta integritas oleh rekan-rekan Bapak di lingkungan Kejati. Nah, yang kedua itu adalah perubahan pada penata laksanaan. Nah, ini seperti apa sih? Seperti yang Iya. Ibu Jainah tadi katakan, bahwa tata pelaksanaan dan perubahan dalam sistem pelayanan yang tidak perlu gimana? Dari sisi administrasi Dari sebenarnya. administrasi. Oh, Jadi iya. kita tidak perlu hadap-hadapan, Pak. Jadi Jadi ada yang dipangkas, Pak ya. iya. Jadi seperti kayak saya katakan tadi, menyenggut tahanan dan sebagainya. Seperti kayak kita konsultasi hukum, Bapak tidak perlu ke rumah saya, nanti dicurigai orang ada apa ketemu Pak Jaksa kan itu. Cukup dengan elektronik misalnya seperti itu. Ya, baik. Kalau tadi Ibu Jana menyebutkan ada terkait dengan manajemen perubahan dan juga sumber daya manusia, dan ini tentu melibatkan sebutlah para kawan-kawan kita di lingkungan Kejaksaan Tinggi. Ini kan merubah perilaku ini sangat susah nih, Pak. Walaupun saya yakin orang-orang kejaksaan itu memiliki integritas tinggi, kedisiplinan seperti itu. Tapi kadang kayak tadi ada yang pukul 8 tepat pukul 8 seperti itu ya. Dan ketika Pak Ari misalnya memberikan contoh, beliau hadir lebih awal dan akhirnya jajaran juga mengikuti seperti itu. Nah, ini susah tidak sih, Pak, merubah perilaku seperti ini? Atau karena tadi ada komitmen maka akhirnya bisa diikuti? Selain komitmen, kita pakai tadi area perubahan kedua tadi, Pak. Jadi kalau masalah penggajian, kan ada penggajian, ada tunjangan kinerja. Jadi kita sudah pakai sistem elektronik, Pak. Bapak masuk terlambat 5 menit, kena potong. Potong tunjangan kinerja. Tunjangan kinerja dipotong loh. Lumayan Komitmen lah kita ya. udah komitmen kan, Pak. Kita kalau terlambat 5 menit potong komitmen kita. Mau enggak? Tanda tangan semua. Siap. Jadi kita pada saat jam 8, setengah 8, 7, seperempat sudah masuk. Sudah harus. Ya, ini salah satu cara gitu, Pak ya. Iya. Untuk mengajak kawan-kawan ini bisa mematuhi komitmen tadi. Baik, saya ke Ibu Jana kembali. Nah, ada tidak sih, kan kalaupun Bapak Ibu ini berada di level pimpinan, sebenarnya level pejabat, tapi kadang ada juga suara-suara kawan-kawan di level bawah ini, ini terlalu ini. Ada tidak seperti itu sih, Bu? Awalnya dan itu memang nyata, senyatanya ada begitu, Pak ya. Jadi pada saat kita membangun WBK itu, pegawai itu artinya karena memang belum tertumbuhkan ya, belum tertanam di dalam jiwa mereka gitu. Hanya sebagian orang saja, mungkin hanya di level pimpinan saja gitu, belum sampai ke bawah benar. Jadi menumbuhkan itu yang sulit. Nah, dan itu kita akui sangat sulit sekali. Bahkan pada saat kita berupaya untuk merubah, artinya kita berbuat perubahan seperti inovasi-inovasi fisik misalnya, dan juga itu inovasi. Kenapa? Inovasi elektronik itu memang harus secara fisikly juga harus berubah gitu kan. Fisik kantor maksudnya. Dan pada saat itu banyak pegawai-pegawai mencibir, apaan sih WBK gitu kan. Mereka bilang begitu, apaan sih repot-repot, memang dapat apa nanti kan gitu. Jadi itu benar-benar artinya sampai pada selaku kuping kita dengarkan gitu. Tapi kita tetap berusaha untuk membangun itu, membangun semangat, menumbuhkan. Kita juga sering melakukan rapat, kemudian mengumpulkan semua tim kerja untuk kita terus tumbuhkan. Dan ini satu, Pak. Jadi kita di Kejati itu memiliki agen perubahan. Jadi kita memiliki ada 5 orang agen perubahan di situ yang kita tunjuk orang-orang yang kompeten untuk artinya
menumbuhkan virus-virus kebaikan itu Iya. kepada rekan-rekan kita semua gitu. Dan akhirnya di tahun 2020 ini di awal mereka sudah sangat memahami itu, dan akhirnya ada budaya malu di dalam dirinya kalau nggak ikut terlibat di WBK WBM, malu dong, ketinggalan di belakang, Pak. Iya. Jadi akhirnya mereka semua ikut Jadi bukan berperan virus kebaikan aktif. lagi, tapi sudah menjadi suntikan vitamin kebaikan kepada Vitamin. Insya Allah mereka. begitu Pak. Harus, Tepatnya begitu. harusnya seperti itu, Pak, ya. Dan Tepatnya memang begitu, ya. sampai hari ini komitmen itu dipegang Karena- kawan-kawan. Membangun sebuah habit kebiasaan yang baik itu tidak semudah membalik tangan. Betul. Kan begitu. Jadi kata beliau tadi bahwa betul Bapak Kajati memberi sebagai role model, ini bukan sehari dua hari, lama membangun sebuah kebiasaan yang menjadi baik menuju kebaikan itu. Tapi alhamdulillah kita maju terus pelan-pelan, step by step. Alhamdulillah kita mendapatkan WBK, sekarang kita tetap untuk maju ke WBBM. Ya, di Kalimantan Selatan sendiri selain Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan juga ada Kejaksaan Negeri ya. Iya. Apakah ini penilaian mereka parsial terpisah atau ada mungkin korelasinya dengan hasil penilaian di Kejati Kalimantan Selatan? Terpisah kok. Masing-masing nanti kan ya, Iya. masing-masing. Jadi Kejati sendiri untuk Kejati sendiri, Pak. Dan di Kalimantan Selatan sendiri ada banyak Pak ya yang Dapat WBBM. WBBM juga, WBK. Apa semuanya ikut WBK atau seperti apa? Ya, kalau yang dapat baru 4, Pak. Banjar Ada 4 dengan kita, 4 dengan kita. Banjar HST? Baru, HST, HSS HSS kita, Pak. Kasih Kejaksaan Tinggi. 4. Ya. Dan Tahun 2000 untuk 2019 ya? 2019 ya. 2020 targetnya apakah di semua Kejari ini? Jadi pada tahun 2020 ini kita mengusulkan semua satker yang ada di daerah yang belum Wajib. WBK kita ajukan Kita untuk dorong. Ya. didorong, Walaupun ya, tadi betul. on proses. On Iya. proses. Ada yang penting sudah ada yakin komitmen dulu. Ada ya. Walaupun komitmen dulu, walaupun on proses, ayo maju, ayo maju. Kapan lagi kita untuk menuju kebaikan? Nah, ini yang tadi suntikan vitamin kebaikan yang harus ini. Virusnya sudah kita hilangkan sekarang suntikan vitamin Suntikan. kebaikan. Oke. Nah, saya ke Ibu Jaina. Iya. Instrumen apa sih Bu yang menjadi patokan tim penilai, baik itu tim penilai internal atau mungkin juga mereka yang memverifikasi misalnya dari Kemenpan atau mungkin dari Kejaksaan Agung misalnya, Iya. keterlibatan mereka itu instrumennya seperti apa? Jadi begini, tahapan yang kita lalui itu memang panjang Pak ya. Jadi 1 tahun itu betul-betul masa-masa yang kita tidak boleh lengah gitu. Karena apa? Bukan hanya dari internal saja dan masyarakat yang menilai, tapi dari juga instansi pusat dan juga dari Kemenpan. Jadi yang pertama itu adalah kita memiliki namanya tim penilai daerah. Artinya karena apa? Karena kita dari Kejaksaan Tinggi kita punya satker bawahan kan gitu. Jadi ada 13 satker bawahan binaan kita. Kita sebut sebagai binaan apa? Karena setiap informasi-informasi yang ditujukan kepada kita langsung sebarkan kepada satker daerah binaan tersebut. Waktu itu menuju WBK kan gitu, sama dengan sekarang juga yang sudah WBK menuju WBM. Jadi semua informasi kita tularkan kepada mereka, dan setiap ada seperti pada saat penilaian, setelah tim penilai daerah kan ada lagi tim penilai internal itu dari Kejaksaan Agung, yaitu dari tim reformasi birokrasi Kejaksaan Agung di bawah Biro Cana. Nah, tahapan itu adalah tahapan yang kedua. Jadi ada kita membuat video penayangan kemajuan apa yang telah dicapai dan juga evaluasi, artinya paparan dari kepala satker masing-masing. Nah, Kepala Kejaksaan Tinggi saking semangat dan berkomitmennya Pak, perubahan yang ditunjukkan adalah beliau selaku role model itu tadi melakukan monitoring atau evaluasi monep secara berkala kepada satker binaan yang di bawah. Nah, supaya apa? Pada saat kita maju, satker binaan kita juga harus ikut maju juga dong. Tiru ini kan gitu, tiru Kejaksaan Tinggi ini sebagai contoh atau kita mencambuk satker bawahan itu. Dan sebelum Dex evaluasi kemarin, Kepala Kejaksaan Tinggi mengumpulkan satker daerah secara bergantian untuk melakukan pemaparan. Satker daerah ini adalah Kejari seperti itu? Iya, Kejari-Kejari itu melakukan pemaparan dulu sebelum dilakukan penilaian oleh tim penilai internal pusat yang dari Biro Cana Kejaksaan Agung itu. Jadi mereka memaparkan dulu, dan kita sebagai Kejati dan tim
melakukan evaluasi apa mungkin kekurangan atau apa yang mungkin bisa diperbaiki begitu. Dan akhirnya betul Pak, dari 13 satker yang kita ajukan, 14 dengan kita, dari tim penilai internal itu kita lolos ada 12 dari satker daerah dan 1 dari Kejati. Jadi hanya 1 saja yang tidak lolos. Jadi TPID ya, TPI, tim penilai internal yang dari Kejaksaan Agung, dari pengawasan Kejaksaan Agung. Nah itu akhirnya kita diusulkan ke Kemenpan RB. Nah sekarang adalah tahapan penilaian dari Kemenpan RB. Bagaimana selanjutnya nanti kita lihat. Baik, sebelum kita lanjutkan dialog kita harus rehat terlebih dahulu Bu Jena dan Pak Aji. Kita nanti akan kembali kita lanjutkan diskusi kita. Baik pemirsa, kami akan segera kembali di Dialog Beno Bicara sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Aku kangen sekolah. Aku kangen Bapak Ibu guru. Aku rindu kawan-kawanku. Jaga kesehatan ya teman-teman, biar kita bisa cepat bersekolah lagi. Aduh, sebel deh. Mau main di luar rumah tidak boleh. Ke rumah teman apalagi. Ah, bosen ih. Aku main di halaman rumah ah. Udin, Oh, gawat, Mama memanggilku. sudah Mama bilang jangan keluar rumah. Maafkan Udin, Ma. Tapi Udin bosen di rumah terus. Sekarang kamu mandi dan cepat ganti pakaian. Di masa pandemi COVID-19 ini, kita harus meningkatkan disiplin. Rajin cuci tangan. Jika memang harus keluar rumah, jangan lupa gunakan masker. Terus, jaga jarak. Kamu paham kan? Iya, Ma. Udin mengerti. Corona. Cepat pergi ya. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa di Banua Bicara, program Dialog TVRI Kalimantan Selatan, dan kita masih dalam tema yakni Kejati Kalimantan Selatan dari zona integritas bersih dari korupsi menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani, bersama narasumber dari Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan Pak Aji Aryono, Ketua Tim Kerja WBK WBM, dan juga Ibu Jena, Sekretaris Tim Kerja WBK WBM dari Kejati Kalimantan Selatan. Baik, Pak Aji, kita kembali ke dialog kita terkait tema kita hari ini. Sebagai ketua tim kerja, tentu Pak Aji tidak berpangku tangan saja, bahkan mungkin turun ke lapangan, bahkan mungkin ke daerah-daerah. Nah, suasana yang terbangun di daerah ini seperti apa, Pak? Kita sebelum evaluasi untuk ke Kejaksaan Tinggi, kami selaku ketua pelaksana ini, saya harus ngecek satu-satu ke daerah, meyakinkan bahwa itu sudah selesai dari komitmen kita, katanya on proses, harus kita betul-betul kita ke lapangan. Jangan sampai komitmen kita hanya sebuah di bibir saja. Itu tugas kami untuk meyakinkan kepada role model bahwa Kejari sudah oke. Walaupun ada sebagian yang masih on proses kan. Itu tugas kami. Jadi
tidak hanya duduk-duduk telepon di kantor, tidak. Iya. Dari saya ini sampai ke Kota Baru sampai 8 jam ya. Hanya meyakinkan dari on process itu sudah sampai sejauh mana. Kan gitu. Jadi bagaimana respon kawan-kawan di daerah? Ya alhamdulillah terakhir kami melakukan cek and recheck sudah jauh sekali. Ternyata Kota Baru yang pertama kali saya datang kayak gini, saya sudah, contohnya Kota Baru, saya sudah pesimis, Pak. Aduh, saya bilang itu waktu itu pesimis sekali. Saya ngomong sama Kajarinya, sanggup enggak? Sanggup enggak saya? Kalau enggak sanggup enggak dia maju ya? Sanggup. Saya tunggu. Waktu saya ke sana terakhir sebelum evaluasi di Kejaksaan Tinggi luar biasa sampai akhirnya masuk sebagai nominasi kan gitu. Nah, ini prestasi luar biasa gitu Pak ya, walaupun ya agak lelah juga sebenarnya tapi mau tidak mau kan ini sudah komitmen, apalagi ke Jatim sebagai role model ini yang satker-satker ini harus ikut ini ya, karena mungkin saja nilai itu berpengaruh juga Pak ya pada penilaian WBM Kejati Pak ya. Iya Pak. Seperti yang saya katakan tadi bahwa kalau ada apa dikejari tanggung jawab Kejati Pak. Misalnya ada jaksa nakal di bawah, ini terhambat kita Pak, otomatis terhambat, kita tidak bisa membina berarti. Baik, saya ke Ibu Jaina. Kalau tadi disinggung ada yang terakhir muaranya adalah layanan publik, dan layanan publik ini paling sering dan paling sangat bersentuhan dengan masyarakat. Apalagi sebutlah, mohon maaf jika bersentuhan dengan hukum, ada mungkin rasa stigma yang ya sebutlah tidak baik seperti dan juga pesimistis. Lalu dipangkas dengan inovasi-inovasi kepada masyarakat agar lebih nyaman, lebih terlayani. Nah, apakah ada inovasi lain sebutlah? Kalau tadi kan untuk melayani masyarakat ada ambulans. Ini pertama di Indonesia untuk Kejaksaan Tinggi, dan ini luar biasa sebenarnya. Banyak masyarakat tidak tahu. Kemudian fire rescue seperti itu juga, ini satu inovasi yang luar biasa dan mungkin masyarakat tidak tahu, apalagi di Banjarmasin banyak sekali ini BPK kan tidak mengetahui bahwa itu adalah Kejaksaan Tinggi. Nah, inovasi lain Ibu apa saja? Jadi karena Kejaksaan Tinggi dan ada 3 satker daerah yang kita ajukan ke Kemenpan RB untuk menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani, maka konsekuensinya adalah kita harus membuat atau lebih kalau itu sudah ada kita lebih tonjolkan inovasi-inovasi tersebut sebagai inovasi unggulan. Artinya karena kita tingkatnya lebih tinggi daripada WBK, maka kita harus membuat suatu inovasi yang sifatnya itu bersifat wow gitu. Wow itu artinya yang tidak ada di tempat lain kita memiliki begitu. Nah, tadi seperti disebutkan yang menjadi inovasi unggulan di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan, yang pertama yang kita bangun adalah PTSP atau pelayanan terpadu satu pintu. Jadi masyarakat untuk kalau datang ke konsultasi ke Kejaksaan Tinggi tidak lagi terpencar-pencar tempatnya gitu, karena kita beberapa bidang, tapi dimuarakan di satu tempat itu tadi, yang kita menyediakan 3 loket untuk bidang Bidum, Perdata, dan untuk kepada pelayanan persuratan gitu. Dan di situ kita menyiapkan pelayanan kepada masyarakat itu pelayanan yang ramah begitu. Jadi apabila masyarakat datang ke Kejaksaan Tinggi akan disapa dengan ramah, senyum, sapa, dan salam itu adalah moto dari PTSP. Selamat datang begitu ya. Selamat datang di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan. Motonya kan begitu. Iya, itu adalah moto kami gitu ya kan. Nah, dan kita juga menyiapkan fasilitas-fasilitas Pak ya, bukan hanya berupa tadi seperti persuratan sudah elektronik, jadi datang ke situ surat akan langsung mengalir begitu Pak ya. Dan kita juga menyediakan fasilitas yang dapat dilihat secara langsung, yaitu seperti ruang konsultasi hukum. Kemudian untuk masyarakat yang penyandang disabilitas, kita juga menyiapkan tempat duduk disabilitas, kemudian jadi kursi ramah roda. Difabel juga ya? Difabel semua ada, kemudian juga parkir ladies juga kita punya, untuk parkir disabilitas juga ada, kemudian semua fasilitas untuk masyarakat itu kita siapkan, dan juga kita menyiapkan TV layar lebar besar begitu yang kita sebut dengan digital signage. Di situ menyediakan informasi seluruh pimpinan tertinggi di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan, dan juga kegiatan pimpinan kita dalam pelayanan kepada masyarakat begitu.
Nah, kemudian juga kita ada TV media. TV media itu juga informasi-informasi kegiatan dan kegiatan yang kita lakukan begitu. Kemudian juga ada buku tamu digital, artinya elektronik, tidak lagi mengisi manual Pak ya, tidak memerlukan pulpen atau pena lagi untuk mengisi buku tamu, tidak lagi. Kita sudah menyiapkan khusus buku tamu yang elektronik, tapi di situ juga kalau masyarakat gaptek ya Pak ya, tidak semua masyarakat bisa ngetik komputer kan Pak, jadi kita menyiapkan pelayanan juga di sana untuk mengajarkan. Kemudian itu yang pertama kali kita bangun. Kemudian selain tadi kita di pengawasan kita memiliki ada 3 aplikasi Pak. Jadi ada pengaduan online, itu tadi ada masyarakat yang ingin mengadu apabila terjadi tindak kejadian apapun kepada Kejaksaan Tinggi gitu. Kemudian ada juga kita kemudian gratifikasi online apabila ada pegawai kejaksaan yang ini termasuk dalam perubahan pengawasan. Iya, pengawasan. Kemudian juga ada whistleblowing system, itu ada bila ada pengaduan dari pegawai kepada pegawai gitu. Jadi kita menyediakan ruang khusus tempat yang itu pada saat kita berkunjung ke daerah Pak ya, daerah belum memiliki ruangan khusus whistleblowing system yang itu. ada baru di Kejati. Iya, baru di Kejati. Itu seperti ruangan khusus untuk pegawai di lingkungan kerja kejaksaan. Untuk melaporkan kejaksaan pegawai gitu. Iya, pegawai. Jadi itu benar-benar terini Pak ya, kita save betul-betul Pak ya. Save. Jadi Pak Haji, Pak Haji bukan hanya dari sisi administrasi seperti itu layanan, tapi juga kalau tadi singgung ada sarana seperti itu, memang itu termasuk sarana whistleblowing system punya sarana sendiri kita Pak. Ya, tadi parkir untuk parkir yang cewek, disabilitas ya. Ini memang apakah bagian dari instrumen itu atau memang tata laksana itu? Instrumen penilaian itu. Dan kita memang harus mencari celah inovasi yang berbeda dengan yang lain. Jadi itu merupakan target. Cuma bagaimana kita menginovasi yang lebih dari itu. Seperti kayak Bapak inovasi-inovasi seperti Bapak di Kejari misalnya. Hari ini saya mau ngerti sidangnya si terdakwa Bambang kapan dan pada tahap apa. Itu Bapak tinggal datang ke kantor, tidak perlu ketemu sama JPU yang bersangkutan. Tinggal klik Bambang terdakwa, akan muncul sidang besok hari apa, acaranya apa, apakah saksi atau pembacaan dakwaan, itu sudah situ. Jadi tidak perlu hadapan dengan saya lagi. Jadi bisa dilihat begitu Pak ya. Dan memang lebih mempermudah, dan memang inovasi-inovasi seperti ini kadang mungkin di wilayah lain, di Kejaksaan Tinggi lain misalnya, banyak juga yang memanfaatkan teknologi informasi. Tapi mungkin yang berbeda itu tadi ya. Ruangan khusus itu yang hampir tidak ada ruangan khusus whistleblowing system itu di Kejati lain juga pada saat kita ngintip di mereka kan gitu. Dan bukan hanya itu Pak, masih banyak inovasi unggulan lain seperti kita punya sport center. Nah, sport center itu adalah pusat kebugaran untuk pegawai Kejaksaan Tinggi yang ingin berolahraga atau melepaskan penatnya setelah bekerja seharian Mbak ya. Nah, itu terbuka untuk seluruh pegawai. Jadi kita menyiapkan alat-alat gym. Tapi saya boleh jalan-jalan ke sana, Bu? Ya? Boleh, silakan. Boleh ya. Untuk Bapak, karena ini untuk saya yang tanggung jawab untuk main ke sana, untuk melihat bagaimana Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan dari WBK menuju ke BBPN. Insya Allah kalau Bapak ke sana, saya akan meyakinkan publik lagi. Itu yang saya harapkan. Artinya memang bukan hanya kita bicara semua, tapi memang bisa dilihat oleh masyarakat bahwa ini loh beberapa inovasi sport center seperti tadi ya, untuk karyawan memang ini. Selain itu apa ada tadi cukup banyak? Iya. Kemudian kita itu tadi yang unggulan sekali itu adalah fire rescue tadi yang tidak dimiliki oleh Kejaksaan Tinggi lain. Kalau ambulan, kalau fire rescue itu petugasnya kita menyiapkan mobil petugas ya, dan kebetulan kemarin kita melakukan simulasi dan kita mendatangkan dari teman-teman
Damkar, Nggih. bagaimana mempelajari, bagaimana sampai harus bisa memadamkan, kita dipelajari. Dan kita ada petugas yang khusus untuk dipelajari itu dari teman-teman damkar setempat. Kan Jadi ada SOP-nya, Mas. Jadi memang harus Iya, ada. profesional betul. Kalau saya mungkin nggak bisa. Tapi ada petugas Soalnya yang ketika dibuka helmnya misalnya Iya. ternyata Pak Aji nih yang nyemprot gitu kan. Ada nanti dari teman-teman kita, Petugas, tapi bukan saya yang pasti. Ya, Ada artinya petugas memang kita terlibat di sana, tapi memang ada prosedur yang memang harus dimiliki. Ada SOP-nya, Pak. Dan harus punya SOP itu. Tidak sembarang orang saya main semprot nggak bisa. Jadi memang karena itu memang bagian dari penilaian juga, ya, apalagi tadi ada 6 area. wilayah di sebelah bidang kerja di Kejati juga memiliki SOP masing-masing. Iya. Bahkan level terendah sebutlah tadi Fairesku juga punya SOP masing-masing. Jadi selain SOP semua bidang tadi seperti saya sebutkan tuh ada SOP pelayanan publik yang khusus gitu. Jadi seperti Fairesku kita punya SOP-nya sendiri, artinya tidak main-main itu. Betul-betul kita memenuhi standar operasional prosedurnya gitu. Jadi kita selain itu kita juga dapat bimbingan dan pelatihan juga semua petugasnya itu. Jadi mereka punya keahlian, artinya patut diterjunkan di lapangan begitu. Dan sering dipakai juga Pak ya, udah beberapa kali. Sudah berapa kali untuk ambulan? Kan ada MG-nya sendiri, kalau siap langsung kita sudah dalam berapa detik sudah sampai. Itu bisa Insya Allah. dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Untuk masyarakat umum. Ini yang banyak tidak diketahui sebenarnya, Pak. Itu kan pikir itu milik kejaksaan saja. Ini untuk masyarakat umum, pelayanan publik. Iya. Jadi masyarakat yang ingin memanfaatkan itu mungkin bisa tindak lanjutnya, bisa bertanya di web. Iya, ada di website juga kita sampaikan itu gitu. Dan itu beberapa kali dipergunakan, apalagi pada zaman COVID ini kemarin ada 2 kali Pak yang Sudah karena bulan. kena Baik. COVID. Nah, apakah kalau tidak ada website, media sosial ini juga dimanfaatkan dengan baikkah dalam rangka ini zona integritas BBM atau BKI? Iya, jadi untuk memudahkan kita karena sistemnya sekarang laporannya adalah secara elektronik juga, kita selain menampilkan itu kegiatan-kegiatan itu di media sosial, kita memiliki website, kita memiliki Instagram, kita memiliki Facebook, kita memiliki semua yang ada Twitter aplikasi gitu itu, ya? Twitter tuh juga ada semua. Jadi semua inovasi silahkan klik saja Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan, akan terbuka semua kegiatan-kegiatan yang telah kita lakukan. Apalagi pada zaman COVID begini termasuk kan, tadi pengaduan gitu juga. Ya. Kalau untuk pengaduan itu ada di website, jadi bukan media sosial yang seperti tadi disebutkan, tapi website khusus di Kejati Kalimantan Selatan.kejaksaan.go.id. Nah, itu Buka, disitu Bapak sudah bisa mengadukan. Termasuk mungkin berinteraksi dengan kawan-kawan di sana yang membantu untuk betul. Langsung ada itu, Pak Nji. Oke. Jadi masing-masing bidang itu kita mempunyai operator, kita sebut sebagai operator informasi teknologi masing-masing bidang begitu. Jadi kalau PIDUM kita ada operatornya sendiri untuk memasukkan setiap data penanganan perkara-perkara PIDUM gitu. Nah, selain itu juga kita punya aplikasi dari Kejaksaan Agung yang dibuat secara nasional gitu. Kita punya CMS PIDUM, nah dan CMS PIDSUS juga. Jadi data-data tadi seperti Bapak sebutkan, kita klik nama saja sudah terpantau keseluruhannya. Tahapan-tahapannya keseluruhan terpantau begitu. Dan kemudian juga inovasi yang ingin saya sampaikan juga, Pak Kejati Kalimantan Selatan kemarin ada meresmikan Pak ya masjid khusus untuk, bukan khusus maksudnya untuk pegawai dan juga masyarakat yang ada di luar lingkungan Kejaksaan Tinggi. Ada di Rusunawa Sultan Adam Pak, yaitu dibangun benar-benar khusus untuk masyarakat begitu. Silakan yang mau beribadah di situ. Ya. Itu salah satu terobosan untuk lebih mendekatkan dengan masyarakat begitu ya. Ini dari perubahan SDM. Jadi kita Bapak dulu Pak Kejati ragu-ragu bisa enggak kita mau bikin masjid ini. Tapi dengan komitmen itu ternyata sudah berdiri masjid. Itu untuk perubahan, kan salah satu perubahan SDM kan pelayanan publik dan SDM kan harus pendekatan.
bagaimana kalau orang tidak bisa mendekat, bagaimana bisa berubah ini? Iya. Karena kita jauh sama yang kuasa kan itu. Akhirnya ya memang bisa diwujudkan tadi Pak ya. Saya yakin Alhamdulillah. kalau saya penilainya saya yakin sih dapat WBM ini. Kalau saya Amin, penilainya. amin, amin. Saya minta dukungan Bapak ini. Ya, baik Pak. Tadi ada satu mungkin tentang perubahan akuntabilitas kinerja. Ini seperti apa sih? Apakah transparansi hasil pekerjaan yang dilakukan oleh pihak kejaksaan atau seperti apa? Kalau bisa mungkin mungkin Ibu Jaina. Iya. Akuntabilitas kinerja itu ada seperti tadi saya sebutkan, selain ada SOP juga kita punya Renstra, Renja itu sebagai pedoman bagi pegawai Kejaksaan Tinggi untuk melakukan aktivitas atau tusinya Pak ya. Jadi supaya tidak melenceng gitu. Nah itu yang karena itu adalah salah satu prasyarat Pak. Jadi kami itu memiliki namanya LKE, lembar kerja evaluasi yang sudah ditetapkan oleh Kemenpan, dan setiap area perubahan itu, setiap area penguatan perubahan yang di 6 area itu dia harus memenuhi syarat. Jadi ada nilai yang ditentukan oleh Kemenpan itu untuk LKE itu, untuk WBK itu 40 Pak ya. Kemudian untuk WBM itu 48. Jadi kita harus nilai itu harus mencapai itu lebih tinggi begitu. WBK di 40? Iya. WBM 48. Ya. Jadi walaupun cuma 8 tapi susahnya ini. Iya, karena Se-Indonesia. Se-Indonesia. Inovasi harus memunculkan inovasi unggulan. Jadi sebenarnya di akuntabilitas kerja itu adalah pedoman-pedoman untuk pegawai kejaksaan negeri ini, pegawai kejaksaan tinggi atau instansi Satker itu dia melakukan tusi dan fungsinya, tidak melenceng begitu Pak. Ya, Gitu. artinya sebagai pedoman Ya, itu pedoman. di akuntabilitas kinerja itu sebagai dasar kawan-kawan tadi dalam mereka bekerja seperti dan melakukan kegiatan-kegiatan sesuai dengan kewajiban seperti itu. Baik, Pak Aji. Nah, kemudian ini kan ini tahap berapa sih Pak dari persiapan WBM ini masuk dalam tahapan apa? Kalau pencanangan di awal 2020. Nah, saat ini tadi instrumen sudah, kemudian data dilakukan. Sudah Tim penilai? Penilaian sudah, Pak. Saat ini? Penilaian dari Kejaksaan Agung sudah selesai, kemudian kita sudah masuk nominasi. Tinggal nunggu dari Kemenpan. Ini tahapan Pak, survei responden. Berarti kepuasan masyarakat. Tidak hanya saklek di tim penilai saja ya. Tidak, kepuasan masyarakat nanti, Bapak. Iya. Ada nanti kepuasan masyarakat, tinggal setelah itu dari Menpan nanti, Pak. Nah, kadang kalau mungkin tim penilai kan mudah melihat fisik, melihat sarana, melihat kegiatan yang di masyarakat ini ya. Artinya ketika berhasil itu kepercayaan masyarakat sudah tinggi. Makanya ada nilainya, Pak. Nilai terakhir adalah masyarakat. Masyarakat itu nilai terakhir. Kalau kita jeblok ya sudah. Berarti kan tidak bisa membangun BBM kita, Pak. Kan untuk pelayanan publik, termasuk pelayanan hukum dan sebagainya, kepuasan sampai sejauh mana kepuasan masyarakat? Ternyata bohong katanya, kan jeblok ini, Pak. Tapi kan dari respon masyarakat cukup tinggi, Pak, Alhamdulillah. memanfaatkan inovasi itu. Mungkin salah satunya Bapak yang. Mungkin salah satunya sarana ibadah dan sarana olahraga yang dimanfaatkan. Dan juga itu sarana publik yang lain itu tadi yang kita jadikan sebagai nominasi. Dan ini sudah selesai tahapan penilaian responden yang eksternal dari Kemenpan. Ini hari ini sudah tahapan terakhir nih Pak. Jadi yang mereka survei dari Kemenpan itu nilainya jatuh atau tidak terrespon dengan baik, maka akan gugur gitu Pak. Jadi tidak masuk pada tahapan selanjutnya, yaitu desevaluasi dari Kepala Satker. Desevaluasi itu adalah pemaparan Kepala Satker masing-masing yang diajukan WBK-WBM itu. Nah, yang uniknya lagi Pak gini, sistem responden yang dikirim oleh Kemenpan RB karena musim pandemi ini ya Pak ya. Jadi sistemnya sistem online atau sistem link Pak. Jadi kita diminta oleh Kemenpan RB, setiap Satker se-Indonesia Pak ya mengajukan, bukan hanya kejaksaan, artinya seluruh Indonesia gitu. Dari 3.000 sekian itu diminta untuk mengirimkan 100 responden yang selesai atau purna menerima pelayanan dari kejaksaan atau Satker tersebut. Dari gitu. 3.000 itu akan mengerucut menjadi sekian puluh gitu ya? Iya, dan akan berjatuhan itu saya yakin. Karena apa? Di seling responden ini kan ada yang tidak merespon begitu. Mereka
ada yang kalau kita artinya ada yang mungkin banyak sih hambatan. Yang pertama kadang ada yang gaptek gitu Pak ya, ada yang tidak peduli kan gitu. Nah itu yang kadang kalau kita tidak memberikan nama-nama responden yang betul-betul menerima pelayanan dari kita, itu pasti saya yakin akan gugur gitu. Iya. Baik. Dan yang terakhir saya tambah, terakhir kemarin ada namanya SPIP baru, sistem penilaian internal. Itu dari kemarin ada 3 minggu yang lalu kami didatangi BPKP dari pusat untuk penilaian ke sini Pak. Ya. Alhamdulillah nilainya lumayan, tidak perlu saya sampaikan Pak. Iya. Langsung dari BPK. Kalau lumayan, kalau tinggi kan bagus juga ya. Alhamdulillah se-Indonesia Pak. Untuk Kalimantan Selatan. Paling iya. Dari BPKP 4 hari ke sini. Paling tinggi seperti itu. Kebetulan saya selaku... Itu bukan lumayan Pak, itu paling kebetulan saya selaku ketua timnya SPIP. Kan harus ada penilaian dari BPKP juga. Baik. Baik, terakhir Pak Haji mungkin tambahkan Bu Jana nanti sedikit ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat untuk lebih terutama memanfaatkan layanan publik dari Kejati. Silakan. Ya, silakan singkat saja Pak Haji. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan adanya penilaian WBBM dari Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan dari WBK menuju ke WBM, kami berharap Kalimantan Selatan khususnya masyarakat untuk selalu mendukung kerja baik terhadap kinerja kejaksaan. Ya, baik. Silakan Ibu, singkat saja. Terima kasih. Dengan inovasi berupa baik berupa fisik maupun inovasi yang berupa elektronik, kami berharap dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan berdaya guna buat masyarakat untuk memberikan kemudahan-kemudahan pelayanan, dan kami mengharapkan dan memohon doanya supaya kami berhasil menuju dan meraih WBM ini Pak. Ada yel-yelnya Pak ya? Iya. Bagaimana Bu? Bisa dicoba? Sebelum kita tutup? Ya. Kejati Kalsel menuju WBM. Yes. Luar biasa, terima kasih banyak. Semoga berhasil meraih WBM. Sukses untuk Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan. Salam untuk kawan-kawan di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan. Terima kasih Bu Jana, terima kasih Pak Haji. Terima kasih. Mohon doa restu. Ya, pemirsa, demikian jumpa kita di Dialog Bano Bicara bersama Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan, dan semoga apa yang kami perbincangkan bermanfaat. Saya Fahadi undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.